Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Pak Tejos, dan kali ini kita melanjutkan materi yang tentang seni rupa itu ya. Ini kan baru mau masa pendaftaran universitas lah. Kiranya video ini bisa membantu untuk memberikan gambaran kuliah seni rupa itu seperti apa toh, apa aja yang dipelajari, mata kuliahnya apa aja gitu kan. Juga ini sebagai salah satu acuan bagi calon dosen itu ya, calon dosen di seni rupa, siapa tahu bisa mempertimbangkan apa yang saya sampaikan, yaitu mulai mencoba untuk mengembalikan sebenarnya yang namanya perkuliahan tuh ya, kita harus saling terintegrasi antara mata kuliah gitu loh, antar mata kuliah. Jadi nggak berdiri sendiri gitu. Jadi biar semuanya tuh saling terkoneksi gitu. Ini saya udah bawa dokumen ya. Ini adalah transit nilai dari kampus saya S1 dulu. Terus di depan saya tuh ada laptop tapi nggak kelihatan. Itu isinya juga daftar mata kuliah di tempat saya mengajar tahun lalu. Nah, nih tak bacain yang ini dulu ya. Ini cepet aja teman-teman ya. Oke. Jadi ada MKDU. MKDU tuh kayaknya yang umum itu ya. Yang dari universitas. Mata kuliah dari universitas. MKDU nih kayaknya singkatannya gitu atau enggak, saya nggak tahu. Nah, ada yang pertama itu adalah ilmu alamiah dasar. Nah, ilmu alamiah dasar dulu diampu oleh dosen yang tepat. Jadi dulu dosen saya di UNY itu namanya adalah Dr. Das Salirawati MSI. Beliau itu stand up comedian juga. Jadi tepat kalau misalnya ngajar di seni rupa itu enak gitu loh. Jadi ilmu alamiah dasar, padahal kita di seni rupa itu salah satunya adalah menghindari matematika gitu kan ya. Nah, ini kok ada IAD, ini jangan-jangan ini IPA ini gitu kan. Ternyata enggak. Jadi ternyata ini membahas masalah-masalah yang ada di dalam keseharian kita gitu. Nah, enaknya kalau misalnya ini itu juga dikaitkan dengan dunia seni, bisa tentang eco art gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kalau yang ngajar ini harusnya itu tim teaching, yang satu dari MIPA itu ya misalnya, yang satunya dari seni rupa tapi yang memiliki pendekatan interdisiplin, atau dicarikan dosen yang benar-benar menguasai atau paling enggak punya minat seni yang tinggi gitu loh. Jadi enggak pisah jauh antara seni sama IAD kalau dosennya itu enggak memahami bahwasanya beliau itu ngajar di prodi seni gitu loh. Ada di temen kelas lain itu dosennya bener-bener ngajari alamiah gitu loh ya. Itu jadi mereka sedikit tidak nyambung dengan ini, relate-nya apa sih gitu dan sebagainya itu. Nah, kalau Budas ini ngajarnya enak. Jadi beliau kita disuruh membuat sebuah proyek film membahas dengan sudut pandang seni tentang hal-hal alamiah yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi ada ilmu alamiah dasar, terus ada juga bahasa Indonesia. Sumpah ini sebenarnya mata kuliah yang sangat penting. Jadi bahasa Indonesia ini gini teman-teman, kita sering kali meremehkan yang namanya bahasa Indonesia gitu ya. Jadi itu nanti akan terasa ketika kalian tuh skripsi gitu loh, menulis proposal, tugas akhir, itu kerasa banget. Bahkan ketika kita membaca buku dan itu nggak masuk ke pikiran, itu ya mungkin salah satu dampak bahwasanya kita tuh meremehkan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu loh. Dan ini sangat penting. Dulu itu yang mengampu di tempatku itu adalah Bu Ari Kristiani M.Hum kalau nggak salah ya. Gelarnya kalau nggak salah, namanya saya masih hafal. Beliau dulu mengajari kita membuat kalimat, tanda baca. Itu benar-benar berguna teman-teman. Jadi jangan pernah sepelekan mata kuliah bahasa Indonesia ini loh ya. Itu. Dan bagi teman-teman dosen yang mengajar mata kuliah bahasa Indonesia di seni rupa, tolong digalakkan lagi, karena kadang-kadang kita seorang mahasiswa seni rupa itu sok nyepelek kayak gitu loh. Nyepelek dalam artian yo ngerti nih
seni yo seni praktek gitu kan, padahal teori itu juga penting tuh ya. Bahasa Indonesia ini penting banget teman-teman. Terus pendidikan agama Islam, nah ini sebenarnya juga menarik ketika bisa mengkaitkan antara agama dan seni itu loh. Seni agama dan seni, seni dan agama, wow itu dikait-kaitkan gitu. Interrelasi antara seni dan agama di kehidupan keseharian itu juga sangat penting. Ini sebenarnya mata kuliah yang sangat menarik jikalau dosennya bisa memahami bahasanya beliau itu mengampu di prodi seni gitu loh. Oh iya, ini ada di pendidikan seni rupa ya teman-teman ya. Yang seni rupa murni nanti dulu. Bahasa Inggris, pendidikan Pancasila. Ini sebenarnya menarik ketika kita membicarakan soal seni politik gitu. Jadi gimana seni itu berpengaruh di dalam hal-hal yang terkait dengan politik, atau bagaimana pendidikan Pancasila yang selama ini terkait dengan norma dan nilai gitu, itu diinterupsi atau didisrupsikan dengan seni gitu. Itu kan menjadi suatu yang menarik sebenarnya gitu. Lalu bahasa Inggris ini ya penting itu. Sekarang kan bahasa Inggris sudah dibutuhkan banget ya sebagai bahasa kayak misalnya komunikasi sama dunia internasional gitu toh. Nah, ini sangat berguna kalau misalnya kalian mau apply ke luar negeri, karya kalian mau nge-apply ke luar negeri, atau kalian ingin mencoba untuk pertukaran pelajar. Ini juga sangat penting. Dulu dosennya Bu Siwi Karmadi dan diajari tentang grammar, grammar meneh. Tapi beliau lebih sederhana, jadi koyok translate ngono-ngono lah gitu. Dulu masih inget aku materinya itu suruh nge-review bukunya Andrew Loomis. Nah, ini beliau sudah berusaha juga karena Andrew Loomis itu kan buku soal gambar anatomi ngono-ngono kan ya gitu, dan beliau itu mau untuk mencari untuk orang seni buku yang sesuai itu luar biasa. Di sisi lain di saat dosen anatominya diriku dulu itu yang pertama, bukan yang Pak Daru, itu nggak ngasih teori sama sekali gitu loh ya. Lanjut ke pendidikan kewarganegaraan. Oh beda ternyata, ada Pancasila, ada kewarganegaraan, sorry. Saya lupa dulu dosennya Pancasila itu kalau nggak salah, ini aku lali. Nek yang pendidikan kewarganegaraan ini kayak wedok kayak apa ya? Lupa. Iya ibu-ibu dari FIP nih ya. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya ini bisa menceritakan soal industri kreatif gitu. Bagaimana seni itu berdampak pada industri kreatif, itu sebenarnya menarik kalau misalnya itu dibahas ya. Terus perspektif global, dosennya Pak Iswahyudi. Mohon maaf, saya sebenarnya masih belum memahami hakikat perkuliahan perspektif global itu apa. Sebenarnya cara penyampaian Pak Iswahyudi itu menarik gitu ya. Jadi beliau itu bercerita di papan tulisnya tentang perkembangan dunia seni, ya mungkin seperti itu ya, art world gitu loh ya. Dan di tempatku tepat karena yang mengajar ya dari orang seni itu, orang seni yang berpengetahuan luas itu. Terus ada kewirausahaan, wah ini ya penting juga nih. Jadi kewirausahaan itu kita membuat project seni gitu loh. Jadi sekarang siapa sih yang nggak punya sambilan itu loh ya. Sambilan sangat penting apalagi bagi orang seni itu loh. Dan ini sangat berguna bagi teman-teman mahasiswa nyambi itu ya. Kalau di tempatku ngajar dulu ya di Surabaya itu ada yang masih tak ingat-ingat tuh kayak ayam kampus, terus Lumi apa yang lettering gitu, terus masak loro kripca ya, kuliner, macam-macam. Dan ini membutuhkan kemampuan yang lain nih. Kalau misalnya lanjut studi lagi ya kita akan membahas soal seni dan ekonomi gitu kan ya. Jadi ini sangat penting kewirausahaan ini. Jadi mengaktualisasikan project yang hanya diangan itu loh, jadi diaktualisasikan dalam bentuk nyata. Ini keren banget. Di kewirausahaan tuh kita juga belajar packaging gitu juga tuh ya, belajar manajemennya, promosi lah. Ini sangat penting. Mau sok wong seni ra iso promosi kan juga aneh gitu. Terus ada juga KKN ini kuliah kerja nyata. Memang kecenderungan KKN itu di beberapa tempat tuh kita disuruh jadi jongos gitu, jadi kemasyarakatan ning dikon-kon. Nah ini tolong banget bagi pihak sekolah,
atau pihak masyarakat kita itu di sini juga mau belajar gitu loh ya. Jadi lingkon ki mbok rodok manusiawi gitu. Ada juga yang disuruh membuat kolam, membuat ini dan itu di luar proker itu loh. Jadi misalnya ya, aku KKN gitu di desa penari misalnya, di desa desa X gitu lah. Terus nanti proyeknya kita tuh tak sampein membuat ini. Nah, tapi adalah di tengah-tengah tuh ada insidental. Dan kadang suka lucu, misalnya kita ada dibeliin cat, wah itu udah terlanjur beli cat ya, tapi nggak ada yang ngecat lah, ya ngkontoi. Kita akhirnya mau. Nah itu ya ini berlatih kedewasaan, berlatih gimana kita tuh bermasyarakat. Ya lakuin aja karena ini bermanfaat. Kan nolong kan nggak ada jeleknya atau nek nolong ya, asalkan ikhlas, digawe guyon wae, Bro. Terus lanjut lagi ini nah MKDK. Kane khusus poyo. Wis ora paham ah, ning MKDK mata kuliah opo ngono ya. Ilmu pendidikan. Nah ini karena saya di seni rupa, sebenarnya ini sangat penting ketika kita itu mengkomparasikan teori-teori pendidikan. Jadi dari Montessori, dari John Dewey, dari Jack Rancière, misalnya pakai sudut pandangnya Paul Freire, terus juga Viktor Lowenfeld. Nah, jadi ini ilmu pendidikan, tapi ilmu pendidikan soal seni lah, ini asik banget nih, misalnya dimasukkan seni-seni sidik. Atau kalau ilmu pendidikan kita juga secara historis melihat sebenarnya perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia itu kayak gimana. Nah ini lebih menarik juga karena kadang kita sendiri lupa kepi atau kondisi pendidikan di Indonesia itu kayak gimana toh gitu. Lalu selanjutnya psikologi pendidikan, ini asik banget ketika kita itu dihadapkan sama kasus. Oke, kan 14 pertemuan kan ya kalau kuliah itu. 7 pertemuan awal oke, kita teori gitu lah. Tapi habis itu kita dikasih kasus, itu asik gitu. Suruh ke sekolah, terus setelin video kalau ada siswa kayak gini gimana kan, dan lebih bersifat praktis. Itu menarik ya psikologi pendidikan ya. Terus nah nek UAS yo ojo teori itu, mosok koe kon hafalan. Ingat kalian udah mahasiswa, harus aplikatif. Sosioantropologi pendidikan ini juga menarik banget. Jadi kadangkala kita tuh di masyarakat juga ditanyain, wong seni iki ngopo tuh gur gambar tok. Lah sosioantropologi pendidikan ini memberikan sudut pandang baru. Ternyata tuh seni itu nggak sesempit apa yang orang lain kira gitu loh. Ini mata kuliah yang menarik gitu. Apalagi kalau membahas dari transisi Marcus Fasek atau Arnold Hauser, sosiologi of art dan sebagainya. Apalagi pakai metode etnografinya Sechner, ngono-ngono, wah asik, ini menarik ini. Terus manajemen pendidikan. Nah ini juga sebenarnya ini hampir sama kayak manajemen kelas gitu. Di kelas tuh kayak gimana, terus manajemen pendidikan ya, soal manajemen pendidikan itu kayak ini juga asik teman-teman, soal kurikulum gitu. Ini dibahas kalau di rutin 40 ya. Ngono sik nonton lenggon kura kaya ngono ya, ini kan beda-beda to ya, mosok kabeh kon podo kabeh ngono kan ya enggak menarik. Lalu perkembangan peserta didik ini menarik juga. Jadi kalau perkembangan peserta didik itu kita dikasih perkembangan soal anak-anak. Nah ini kalau dipadukan dengan Viktor Lowenfeld atau Rhoda Kellogg ngono, itu akan menjadi sebuah mata kuliah yang menarik juga gitu. Jadi kita akan tahu sebenarnya seni itu perannya di mana di anak usia sekian, dan ketika mereka mengalami learning disability, gangguan belajar itu loh ya, kita masuknya menggunakan seni itu pakai metode dan media apa dan tujuannya untuk apa, outputnya gimana gitu. Itu akan menarik. Terus ada juga PPL sekarang PLP, intinya kowe iki neng lapang, neng sekolahan untuk ngajar gitu. Ya ngajar gitu ya. Ya PPL ngajar, kamu ke sekolah ngajar gitu lah ya. Terus ada juga MKBS. Ada apresiasi budaya dulu kita disuruh main-main ke candi karena kan ngapresiasi gitu ya. Nah ini juga menarik. Terus sejarah seni rupa Indonesia, wah ini juga menarik banget kan. Ini nek sejarah rupa Indonesia dosennya itu tepat itu ya,
wah pasti akan sangat menyenangkan. Delalah di tempatku dulu ya tepat Pak S. Wahyudi. Wah, enak banget ya Pak S. Wahyudi ngajar itu ya. Terus ada juga ini proyeksi dan perspektif. Wah, proyeksi dan perspektif tuh dulu yang ngampu dosen kesayanganku, Bu Eni Puji Astuti. Jadi kita itu disuruh, jadi yo nek koyo nggak perspektif itu loh teman-teman. Jadi ada titik lenyap, satu titik lenyap, dua titik lenyap, terus suruh bayangke ruang maya, ruang gitu-gitu, asik lah pokoknya lah. Ini menarik banget. Ini tuh koyo kuliah arsitektur. Tuh. Jadi kuliah seni rupa kok kalian tadi dapat ilmu alamiah ya toh ya. Seni dan lingkungan, terus seni dan ekonomi, seni dan politis, loh, seni dan psikologi. Terus seni dan ini koyok rasa-rasa mata kuliah wong arsitektur. Wah, asik seni rupa bro, masuk seni rupa wae. Ada juga ini Nirmana Dwimatra, jadi desain elementer atau rupa dasar dua dimensi. Jadi ini kita berlatih untuk menstimulus pikiran kreatif gitu ya. Jadi nanti komposisi garis dikomposisikan untuk mendapatkan kesan estetis. Nah, lanjut lagi apresiasi seni ini hampir sama, tapi bedanya dulu apresiasi seni itu dulu kita disuruh gambar. Anak seni rupa disuruh gambar. Ada juga yang disuruh mayang. Dulu namanya Pak Win kayaknya, Wien gitu. Itu dari seni tari dosennya. Jadi kita disuruh ikut merasakan kalau berkesenian tuh gimana sih. Ini kayak misalnya sekarang ya di padukan dengan performance art, ini asik banget apresiasi seni ini. Lanjut lagi tinjauan seni rupa Nusantara. Ini juga Pak Wahyudi dulu dosennya di UNY. Jadi kita disuruh ke Jepara kalau nggak salah dulu. Nah, ke Jepara ya kita malah kita main-main ke situs dulu, bener-bener lupa. Gitu ya, ke situs, terus pembuatan tenun batik apa-apa, terus ke kerajinan ukir gitu ya. Itu mengapresiasi seni. Tinjauan seni Nusantara. Terus Nirmana Trimatra, nah ini sama desain elementer tapi 3 dimensi gitu. Rupa dasar 3D. Ya hampir sama kayak yang di Dwimatra tapi ini Trimatra. Terus ada gambar ornamen, ragam hias gitu ya. Koyok nanti kayak koyok batik ngono-ngono lah ya. Pokoknya bayanganmu itu gambar ornamen, ragam hias, deformasi, bentuk daun dan gitu, asik pokoknya. Lanjut lagi ilustrasi papan tulis. Nah ini untuk memfasilitasi kalau misalnya kita tuh ngajar gitu. Jadi ternyata gambar ya di media yang datar sama di papan tulis yang tegak lurus ini beda tuh gitu. Cara megang spidol itu beda juga. Ini dipelajari di situ. Lanjut lagi tekan dikit mau. Dasar-dasar seni lukis. Wah, ini kayak sketsa itu dulu itu. Ada juga gambar model. Jadi untuk memahami, memberikan highlight karakter ya, dalam sosok model itu ya. Ada juga konsep pendidikan seni. Ini mata kuliah yang membukakan diriku bahwasanya seni itu sangat luar biasa. Dosennya Pak Hajar Pamadi dulu di UNY. Jadi kita diajari bahwasanya seni itu luar biasa. Aku sampai raiso bilang gitu ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang sangat jos. Konsep pendidikan seni itu. Ada juga telaah kurikulum pendidikan seni. Ini yang mengampu adalah Bu Prof Trihartiti. Telaah kurikulum, dan kita diajari teori-teori. Sebenarnya lebih tepat kalau kita tuh benar-benar menelaah gitu. Jadi kita membedah kurikulum itu lebih menarik daripada hanya sekedar mengetahui SKKD itu. It's okay. Tapi kedepannya lebih asik kalau membedah kurikulum gitu. Karena biar apa? Biar kita tuh siap. Karena kalau kita besok di dunia kerja, kita tidak hanya untuk membuat itu, tapi juga revitalisasi juga itu loh. Jadi ini lebih asik kalau ada kasusnya itu. Dasar-dasar seni grafis. Dulu dasar-dasar seni grafis sih kon nyukil loh ya emang. Iya, disuruh nyukil. Nek di tempatmu nggak suruh nyukil,
Yo monggo, nah, ini kan di tempatku ya kan. Nih di UNY. Nah, terus dasar-dasar seni patung. Nah, dulu buat membuat bentuk patung organis dan yang non organis itu. Yang penting dulu itu kayaknya untuk ngelemas ke tangan gitu katanya Pak Daru. Ada juga sejarah seni rupa timur. Oke, ini si Asiatik gitu ya, daerah-daerah Asia itu ya. Ada juga ilustrasi kreasi. Ini lebih ke ilustrasi dan kreasi sih. Bisa menggunakan mix media dulu kalau di tempat kayak gitu itu. Terus ini lebih kayak membuat karya tapi bebas dulu itu. Dosennya Pak Dr. Andes Suwarno. Ada seni lukis satu. Nah, ini mulai di kanvas nih. Mulai di kanvas ya kau yang lukis ini seni lukis satu itu. Terus juga lebih baik kalau ini juga by riset gitu ya. Jadi seminggu pertama kalian riset tentang apa ya, topik atau tema apa yang mau dijadikan, diangkat menjadi lukisan gitu. Terus ada juga teknologi pembelajaran seni. Ini salah satu mata kuliah yang menarik. Bahasanya kita harus melek pendidikan. Apalagi sekarang udah eranya IoT gitu, Internet of Things, era disrupsi itu. Terus kalian kalau misalnya besok ngajar, kira-kira besok kalian tuh ngajar generasi apa gitu kan. Kayak aku esok nek ngajar itu generasi ini anak gue, generasi alpha, di mana mereka tuh memiliki aware yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya terhadap hal-hal yang terkait dengan dunia teknologi digital, internet gitu loh. Jadi ini sebenarnya dosennya harus dosen yang asiknya di duetin gitu, dosen yang senior sama yang junior. Junior tuh dalam artian yang dia tuh high tech gitu loh ya, ngono-ngono gue. Nanti biar menarik gitu loh nanti bahasannya. Nah, ada juga estetika. Estetika sebenarnya ini mata kuliah yang sangat menarik juga teman-teman ya. Mata kuliah yang sangat menarik karena di sini itu ngomong ke ya soal di estetik gitu loh, keindahan. Dan sebenarnya apa itu seni itu tidak bisa dijawab dengan satu jawaban seni itu gitu. Nah, terus ada lagi kok abang apa wis mentek ya bateriku kurang kok. Ada lagi dasar-dasar seni kriya. Dasar-dasar seni kriya itu ya seni kriya dulu itu suruh buat batik, seni kriya kayu, keramik itu logam semua dipelajari karena dasar-dasarnya. Terus nanti seni kriya satu disuruh milih gitu. Nah, terus sejarah seni rupa barat satu, lanjutannya yang seni rupa barat tadi itu ada juga fotografi. Nah, fotografi ya kalian disuruh moto itu ya, kasihkan soal komposisi, terus pencahayaan gitu. Ini sangat menarik. Kita nanti main-main kemana-mana itu cari objek foto, pokoknya ini sekalian refreshing gitu. Ada juga seni grafis satu, lanjutannya tuh seni patung satu, ini udah membuat model itu, gambar bentuk. Nah, ini juga mata kuliah yang sebenarnya menarik karena kita harus benar-benar tepat untuk memilih pensil, memilih media, biar apa, biar karakter dari bentuk yang kita gambar tuh sampai gitu loh. Terus ada juga evaluasi pembelajaran seni. Nah, ini sebenarnya harusnya bersifat kasus itu tadi ya. Jadi tidak hanya teori aja, tapi juga kita diberikan kasus biar apa? Biar kita siap kalau terjun ke lapangan besok itu jadi guru kita siap. Ada juga dasar-dasar desain. Lanjut lagi ya, maaf tadi kepotong baterainya habis. Ada juga manajemen seni ya, ini menarik banget manajemen seni itu. Jadi ini sebenarnya sangat krusial itu mata kuliah manajemen seni. Karena apa? Karena kebanyakan soal pengarsipan atau bagaimana seseorang seniman manajemen seni itu kalau tidak dipelajari sejak dini itu akan menjadi sesuatu yang merepotkan gitu loh. Jadi di manajemen seni ini dulu, kalau di tempatku dulu itu kurang tepat sebenarnya. Jadi yang mengajar dulu bukan seorang praktisi seni yang aktif, jadinya dulu itu cenderung kita disuruh oke. Tapi beliau memberikan solusi, kita disuruh mewawancarai
Lanjut lagi, mati lagi teman-teman. Sorry tadi langsung ternyata nggak bisa ngerekam sambil ngecas itu. Manajemen seni tadi, oh ya, kita juga diajari soal pengelolaan kegiatan karya seni, terus membuat jejaring gitu loh ya. Ini sangat luar biasa mata kuliah manajemen seni. Loh, kalian belajar seni dan manajemen juga di pendidikan seni rupa ya toh. Ada juga penelitian pendidikan seni. Ini sebenarnya hampir kayak metodologi penelitian ya, mungkin di tempat lain namanya metodologi penelitian. Nah, ini nanti kita akan diajari tentang metode menuju skripsi yang untuk digunakan di skripsi itu ya. Ada kualitatif, kuantitatif, dan studi kasus atau mixed method gitu. Tapi kebanyakan kita para dosen itu tidak punya banyak waktu untuk mengajari sebanyak metode gitu loh. Itu sampai-sampai pas aku ngajar metopen itu ada pertemuan ke nol. Jadi pertemuan sebelum perkuliahan itu dimulai gitu, wis tak naik tugas itu. Karena diriku sangat sadar bahwasanya tidak akan bisa mempelajari metopen dalam satu semester itu. Apalagi kita juga di metopen itu juga ada yang soal penulisan ilmiah kayak itu, terus tanda baca dan sebagainya, ngono-ngono kuwi, referensi. Iki abot banget mata kuliah metopen ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk sebagai pengantar mata kuliah metopen ini, tolong kalian belajar sendiri, membaca-baca jurnal atau sering-sering ke perpus untuk membaca skripsi. Itu paling enggak ketika mata kuliah metopen ini hadir itu loh ya, dilaksanakan itu, kalian udah ada gambaran tentang skripsi itu kayak gimana gitu. Banyak banget metodenya itu, banyak banget. Ada kuantitatif itu ya, kuantitatif nanti ada skalanya ya banyak banget. Ada juga kualitatif itu koyok case study, fenomenologi, deskriptif kualitatif, banyak wis. Ada case study itu tadi wis tak sebut urung sih. Ada eksperimental, terus ada mixed method itu, mixed method, ada embedded mixed method. Oke banget wis. Ada etnografi juga itu di kualitatif no ya. Ada penelitian kesejarahan, kepustakaan, pokoknya banyak banget. Jadi di sini itu biasanya kalian udah disuruh untuk membuat proposal skripsi. Nah, itu asik banget. Pokoknya kalian konsisten, komitmen, rampung skripsimu dengan cepat gitu loh ya. Oh iya, kalau bisa ini udah fix. Karena apa? Biar kalian nggak mindon gawe nih. Maksudnya mindon gawe itu ngerjain 2 kali. Jangan sampai nanti di metopen kalian hanya membuat proposal seadanya, yang penting lulus mata kuliah. Terus nanti ketika kalian mengambil skripsi di semester berikutnya, sama dosen ditolak karena ini proposal apa semacam ini, suruh buat lagi. Mending ninggon mata kuliah metopen itu benar-benar difikskan. Aku tuh mau ngerjain apa atau di tugas akhir atau skripsiku ke depan tuh gitu. Terus ada juga kritik seni. Nah, kritik seni ini soal itu ya, deskripsi, terus interpretasi, analisis, evaluasi itu ya. Ini juga menarik untuk membahas, untuk membedah seni untuk awalannya. Ini menarik ini ya. Untuk strata 1 ini menarik. Kita disuruh menjadi sebuah karya seni, misalnya dulu Prof. Dwi Marianto. Ada juga gambar anatomi. Ini juga menarik teman-teman, karena ini seolah-olah kita tuh jadi kayak anak kedokteran gitu loh. Jadi gambar saraf-saraf anatomis itu terus mempelajari misalnya kayak gini, ini empuk oyok ini pakai pensil apa biar kelihatan banget karakternya, terus gimana hasilnya. Jadi cara anatomis itulah ya. Ada juga DKV itu juga dipelajari ya di pendidikan seni rupa tempatku dulu. Ada DKV, desain komunikasi visual, ada desain interior itu. Terus ada juga mata kuliah seminar. Ini kayak latihan presentasi, membuat PowerPoint ngono kuwi, terus di depan panggung, penguasaan panggung gitulah mata kuliah seminar. Ini juga menarik. Jadi biar kalian tuh latihan untuk menyampaikan pendapat di depan forum. Nah, ini mata kuliah seminar gitu. Terus ada juga nanti terakhir tuh ada tugas akhir skripsi gitu ya.
Nah, itu teman-teman, tentunya di setiap kampus tuh beda-beda, tidak sama semua itu loh ya. Setiap kampus punya kebijakan sendiri, setiap kampus punya mata kuliah yang khas sendiri gitu. Intinya di mata kuliah pendidikan seni rupa itu tidak hanya menggambar doang, tapi lebih kompleks dan hampir semuanya dipelajari. Lalu bagi teman-teman yang udah nyemplung di pendidikan seni rupa, tolong dimaksimalkan. Kalian tuh sangat potensial banget teman-teman, sangat-sangat berpotensi. Kalian hanya butuhkan untuk membuka ruang atau membuka sesuatu yang orang lain tuh nggak pernah mau membukanya. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya daya kreativitas tinggi, dan itu salah satu sifat dari orang seni. Jadi teman-teman yang ada di pendidikan seni rupa, kujamin kalian tidak akan pernah kehabisan job, kalian tidak akan pernah kehabisan nyawa, kehidupan itu loh. Karena apa? Karena kalian dilingkupi sama yang namanya aura kreativitas itu tadi. Gitu dulu teman-teman. Oh ya, kalau S1 itu 144 SKS wajib tempuhnya gitu ya. Gitu dulu ya. Oh ya, terima kasih sudah memahami kekurangan, udah memaklumi kekurangan yang ada di vlog ini. Terima kasih. Selamat siang.